Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kang Eva dari kawasan Sumedang. Menyapa teman-teman semua yang selalu optimis dan berkeinginan untuk memulai usaha, khususnya pada peternakan ayam petelur. Nah teman-teman semua, khusus pada populasi di 500 ekor usaha ini, teman-teman, semua usaha apapun jenis usahanya tentu akan sangat membutuhkan sekali apa yang disebut dengan modal. Nah, di sini saya berbagi pengalaman yang pernah saya alami khususnya untuk para pemula di populasi 500 ekor. Ini yang pertama, kita harus menyiapkan lahan. Ya, kita memiliki lahan untuk 500 ekor itu kurang lebih membutuhkan lahan 10 kali 30 meteran lah. Ini sudah bisa kita pakai untuk tempat stok pakan. Nah teman-teman, yang kedua itu modal kandang. Nah modal kandang ini terdiri dari dua bagian. Satu, kandang besar. Ini mencakup kandang bagian luar. Di sini saya masih menggunakan bahan kayu dan juga atap peneduhnya ini memakai genting biasa ya, genting tanah itu. Kemudian yang kedua, ini kandang baterai ini. Kandang baterai ini untuk menyekat ayamnya ini. Di sini saya masih menggunakan bahan bambu. Kandang bahan bambu ini proses pembuatannya biasanya butuh waktu yang agak lama dibanding dengan pembuatan kandang besarnya seperti ini. Tetapi memang ada kelebihannya ini kandang baterai yang terbuat dari bambu ini, karena di tempat lain ada yang dari besi, ada yang dari plastik gitu ya. Dari besi itu lebih rapi, lebih mudah dibersihkan, tetapi ada kekurangannya yaitu mudah berkarat dan sulit diperbaiki. Terus yang kandang plastik juga mudah dibersihkan tapi mudah rapuh juga, apalagi tersinar matahari secara langsung dan terus menerus gitu ya. Tetapi kandang baterai yang terbuat dari bambu ini biasanya lebih awet gitu ya. Kalau bambunya sebelum kita rakit jadi kandang seperti ini, terlebih dahulu bambunya itu kita rendam dulu di air, bahkan baiknya di air yang kotor. Ini sekurang-kurangnya 1 bulan masa rendamnya. Biasanya ini teman-teman, bahan bambu ini yang sudah direndam lebih 1 bulan minimal rendamnya, ini lebih tahan air dan tidak ada keropos gitu, tidak mudah keropos. Kandang baterai ini teman-teman tentunya juga kita lengkapi dengan kolak pakan dan minumnya. Ini terbuat dari pipa plastik yang dibelah dua. Saya ambil merek Paralon. Untuk pakan, untuk tempat kolak pakan, kita pakai pipa plastik yang 6 inci. Nggak usah yang lebih, ya usah yang mahal-mahal, cari yang hitam saja. Ini sudah cukup tebal kalau yang 6 inci. Sedangkan untuk kolak minumnya kita pakai yang 3 inci, tapi diupayakan yang agak bagus gitu ya, yang agak bagus dah, nggak terlalu tipis. Kalau pembuatannya kita borongkan ini keseluruhan kandang bateraian ini sampai siap diisi,
diborongkan ke tukang ke tukangnya itu, ke tukang membuatnya dengan bahan-bahan disediakan oleh kita. Ini kemarin-kemarin saya sekitar 7,5 juta untuk kapasitas 500 ekor dengan volume 15.000 untuk satu ruang kandangnya. Nah teman-teman, dan jangan dilupakan juga ini sumber air bersih. Disarankan air tidak mengandung kaporit. Kalau bisa ini air sumur apa saja, sumur bor atau artesis gitu ya. Yang penting bersih, tidak mengandung kaporit. Untuk 500 ekor ayam ini biasanya dibutuhkan lebih dari 300 liter setiap harinya. Itu untuk minum ayam dan membersihkan kolak minumnya saja. Dan yang paling utama tentunya teman-teman, kita menyiapkan modal bibit ayam. Untuk pemula disarankan bibit ayamnya itu pakai pulet atau ayam yang bibit ayam yang sudah berumur 13 sampai 15 mingguan lah. Untuk apa? Yaitu supaya mengurangi rasiko banyak kematian jika dibanding kita membeli dan mengurus bibit ayam dari DOC-nya, karena masa-masa pertumbuhannya itu biasanya lebih sulit dibanding dengan pemeliharaan yang sudah produksi. Harga bibit ayam pulet ini saat ini di kisaran 90 sampai 100 ribuan lah per ekornya. Ini bisa dipesan ke peternak-peternak ayam petelur yang sudah besar lah istilahnya. Itu sudah biasanya suka menyediakan pesanan-pesanan ayam pulet seperti itu. Nah teman-teman, dan tidak lupa modal pakan ini ya. Modal pakan ini, jenis pakan itu terbagi dua ya. Pakan lower untuk bibit pulet sampai usia 18 minggu. Biasanya usia 18 minggu ini ayam pulet ini mulai belajar bertelur. Dan telur yang dihasilkannya pun ini masih kecil-kecil. Biasanya 18 sampai 20 butiran lah untuk berat 1 kilogramnya saja. Pakan blower ini di daerah saya di kisaran 6.500 lah per kilonya. Kemudian yang jenis kedua ini pakan layar, yaitu untuk ayam yang sudah produksi atau usia 18 minggu ke atas. Ini kita kebetulan meracik sendiri dengan membeli bahan-bahannya dengan komposisi konsentrat 30%, jagung yang sudah digiling ini 50%, kemudian ditambah dedak 20%. Kalau membeli jadi ini di kisaran 5.800 per kilonya. Tapi kalau meracik sendiri ini kita bisa menekan lebih rendah. Teman-teman, dan ini yang kita siapkan itu adalah obat-obatan, yaitu vitamin dan juga vaksin. Vitamin ini khusus untuk ayam yang sudah mulai produksi, kita berikan setiap hari bersamaan dengan pemberian air minum di pagi hari. Ya, sedangkan siang harinya itu sekitar jam 1 atau jam 12 ini sudah habis itu ya, diganti dengan air bening saja, air bersih saja. Sedangkan vaksin yang khususnya bagi ayam dewasa yang sudah produksi ini kita siapkan dan kita berikan tergantung kebutuhannya, terutama pada musim pancaroba itu lebih sering biasanya pergantian musim. Khusus untuk ayam yang sudah produksi ini, pemberian vaksin ini saya sering melakukan dengan cara suntik di bagian paha. Kalau dirata-ratakan biayanya untuk obat-obatan ini setiap bulannya di kisaran 100
50 ribuan lah kalau untuk populasi 500 ekor. Untuk populasi 500 500 ekor lebih itu mengikuti jadi lebih lagi. Vaksin ini lebih banyak diberikan ketika ayam masih kecil, bahkan mulai umur 4 hari saja diberi vaksin tetes endeklon, umur 7 hari diberi vaksin gumboro, kemudian 10 hari, kemudian 21 hari, pokoknya lebih banyak di masa pertumbuhan. Dan yang paling kita perhatikan juga ketika kita membeli waktu membeli kulitnya itu, apakah sudah divaksin AI atau belum gitu ya, avian influenza, itu sangat penting sekali. Nah teman-teman, untuk tambahan lainnya adalah biaya listrik, pemasangan listrik. Untuk penerangan, walaupun di dalam kandang itu sering saya lakukan tidak melakukan penerangan di malam hari. Ini hanya untuk di luarnya saja, kecuali di saat-saat tertentu jika kita membutuhkannya. Nah teman-teman, saya belum bicara estimasi keuntungan. Ini baru gambarannya saja. Video saya ini insya Allah akan disambung lagi pada video berikutnya. Yang paling penting bagi teman-teman yang tertarik untuk memulai usaha ini, kuatkan diri untuk memulai usaha. Nah teman-teman, semoga sajian ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.